Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian selalu sehat ya. Semangatnya terus berkobar-kobar, menyala-nyala sehingga makin luar biasa. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang konseling KB ya. Pernah kita bahas, tapi fokus sesi ini adalah tentang bagaimana kita sebagai petugas KB, sebagai konselor KB membantu klien dalam pengambilan keputusan ber-KB. Oke ya, tapi sebelumnya teman-teman sekalian, saya ingin ucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang telah hadir singgah di channel Ruang Bambang WI, dan terima kasih sekali kepada teman-teman sekalian yang telah subscribe channel Ruang Bambang WI ini, sehingga kita akan lebih sering ketemu, lebih semangat untuk membahas hal keren lainnya. Oke teman-teman sekalian, kita awali sesi ini dari tujuan konseling KB ya. Jadi berbeda dengan tujuan advokasi atau KIE atau penyuluhan, maka konseling KB tujuannya adalah membantu klien dalam pengambilan keputusan ber-KB. Jadi keputusan KB itu ada di tangan klien, tapi kita bisa membantunya melalui proses konseling KB. Baik teman-teman sekalian, kita mengingat kembali ya bahwa keterampilan membantu klien dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan wawancara yang paling tinggi ya. Jadi ini adalah salah satu micro skill dari konseling KB. Setelah di bawahnya itu ada dua keterampilan lain. Yang pertama adalah observasi dan pemantapan hubungan baik. Kemudian yang kedua adalah keterampilan mendengar aktif dan bertanya efektif. Itu adalah dua keterampilan di bawah keterampilan puncaknya, yaitu membantu klien dalam pengambilan keputusan. Baik teman-teman sekalian, jadi bagaimana sih kita caranya ya, atau alatnya dalam membantu klien dalam mengambil keputusan. Jadi tidak kita serahkan ya, monggo Bu, monggo Pak, Bu, silahkan ambil sesuai dengan keinginannya, tidak. Tapi kita akan coba bantu mereka dengan formula 4K ya, 4 huruf K. K pertama adalah kondisi ya teman-teman sekalian ya. Jadi kita bantu pasangan usia subur, bantu keluarga yang sedang kita berikan konseling ini untuk mengenali bagaimana kondisi kesehatannya gitu. Mungkin berat badannya, kemudian kita tanyakan tensinya, kemudian kita bisa menanyakan riwayat kesehatan dan sebagainya ya, atau pengalaman menggunakan kontrasepsinya. Nah, setelah kita tahu kondisi kesehatan dan kondisi masalah dalam ber-KB yang pernah dialami oleh ibu itu, maka K yang kedua adalah kita bisa menyodorkan atau memberitahu, Bu, kalau sesuai dengan kondisi kesehatan ibu, riwayat kesehatan ibu, kemudian riwayat penggunaan kontrasepsi yang pernah dilakukan, maka ibu cocoknya menggunakan kontrasepsi A, B, C gitu ya. Kita pilihkan 3 ini yang sesuai, yang tidak sesuai nggak usah kita sebutkan. Nah, maka K berikutnya, K ketiga adalah konsekuensi teman-teman sekalian. Nah, yang K ketiga konsekuensi ini adalah kita membantu klien, membantu calon akseptor atau membantu keluarga itu untuk mengenali konsekuensi masing-masing kontrasepsi itu, kurang lebihnya atau kelebihan dan kekurangannya itu. Kontrasepsi A misalnya, ini kelebihannya apa kita sampaikan, kekurangannya apa kita sampaikan. Kemudian kelebihan kontrasepsi B kita juga sampaikan, terus kekurangannya kita sampaikan ke klien kita. Kemudian kontrasepsi yang ketiga, misalnya kontrasepsi ketiga adalah kondom ya, misalnya kita kasih tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah, setelah dari 3 kontrasepsi ini yang bisa dipakai dan sudah kita beritahukan kelebihan kekurangannya, maka berikutnya keempat adalah keputusan. Nah, keputusan ada di tangan sektor atau di tangan klien KB atau di tangan keluarga ya. Oke teman sekalian ya, jadi ada 4K itu. Jadi kita setelah kita beritahukan konsekuensi masing-masing kontrasepsi, plus minusnya, kelebihan kekurangannya, mungkin efektivitasnya, kemudian efek sampingnya dan sebagainya kita informasikan, maka kita persilahkan keluarga atau pasangan sesubur untuk menentukan kontrasepsi apa yang akan dipakai. Nah, setelah kita tahu kontrasepsi yang dipilih, maka kita sekali lagi mungkin perlu menjelaskan tentang kontrasepsi yang baru saja dipilihnya itu. Itulah teman-teman sekalian ya proses konselingnya. Jadi
pengambilan keputusan ber-KB, kapan ber-KB, kontrasepsi apa yang mau dipakai, dan kapan mau mulai, itu adalah keputusan dari keluarga atau keputusan dari pasangan tersebut. Kita hanya membantu mengenali dengan format 4K atau formula 4K: kondisi, kemudian kemungkinan kontrasepsi yang dipakai, K ketiga adalah konsekuensi, K keempat adalah keputusan. Baik teman-teman sekalian ya, saya kira itu pembahasan singkat tentang bagaimana kita membantu klien dalam pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam BKKBN, berencana itu keren.